Get down! I've got eyes on Doc. Where'd he go? Film ini diawali jembatan Tobin, California, Amerika. Terlihat lalu lintas sangatlah normal. Semua kendaraan yang ada di tempat ini lalu lalang seperti biasanya. Kemudian kita diperlihatkan mobil callback yang baru saja keluar dari rumah karena akan JJS alias jalan-jalan sore. Seorang pemuda yang bernama Eric. Dia akan membawa sang adik tercinta yang baru saja pubertas. Mengatakan kepada Eric sebagai kakaknya, dia sudah mempunyai payudara untuk menyenangkan pria. Gadis ini yang bernama Madeline, kita panggil saja si Maddie. I just got these boobs. A lot more than makeup. Di waktu yang sama, sore hari yang sangat indah. Para pengawal kepolisian yang sedang membawa narapidana, dia akan memindahkan ke suatu tempat. Seorang wanita yang paling berbahaya dimasukkan ke dalam mobil lapis baja untuk dipindahkan. Ialah yang bernama Doc Brown, seorang narapidana yang akan dipindahkan dari sel 1 ke sel yang lebih ketat lagi dan akan diberikan keterangan untuk melakukan terdakwa. Mereka pun langsung berangkat. Kemudian kembali lagi kepada Maddie dan Eric. Mereka berdua terus saja berjalan sampai akan larut malam. Kemudian tiba-tiba saja Eric langsung berhenti di tengah-tengah jalan karena Maddie ingin melakukan mengemudi. Karena dia sudah lulus ujian SIM, dia pun langsung diizinkan untuk mengendarai mobil. Douchebag, come on. Perjalanan yang sangat indah di malam hari. Mereka berdua melakukan perbincangan yang sangat mesra, bagaikan adik dan kakak. Maddie mengatakan bahwa dia sekarang sudah bukan bocah lagi, tetapi dia adalah seorang perawan yang layaknya mempunyai seorang laki-laki. Namun tanpa disadari, mereka langsung tiba di jembatan Tobin. Tetapi apa yang terjadi? Semua kendaraan mereka langsung padat merayap. Tiba-tiba saja mereka langsung terkena kendala. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja beberapa mobil van hitam menjagat semua mobil di jembatan Tobin. Dari ujung ke ujung, mereka pun langsung turun ke jalan menggunakan topeng anti peluru dan bersenjata lengkap. Lalu tiba-tiba Get down!
Sungguh tanpa diduga, dari ujung jembatan ke ujung jembatan ternyata sudah diledakkan. Para polisi yang ada di tempat ini langsung bersiap-siap dan semua pun ditunduk untuk masuk ke dalam. Oh, ternyata para teroris ini sedang memburu satu mobil polisi, di mana dalam mereka ada seorang narapidana yang akan dibobol. Mereka pun langsung beraksi. Setelah membakar beberapa polisi yang ada di dalam mobil lapis baja, semua para teroris pun langsung menggerebek semua orang yang ada di dalam mobil. Mereka semua dipaksa untuk diam di dalam mobil dan mengikat tangan mereka di atas kemudi. Kemudian tiba-tiba saja ada salah satu dari mereka langsung menyerah. Mengerikan sekali, tanpa ampun langsung ditembak mati. Seketika semua polisi yang ada di tempat ini langsung datang ke jembatan Tobin untuk melakukan negosiasi. Yang jelas para teroris ini adalah bukan abal-abal. Mereka pun terus saja menyusur para pengemudi untuk diam di dalam mobil. Semua orang yang ada di tempat ini tidak boleh keluar atau dia ingin mati. Hingga pada akhirnya terlihatlah Eric dan Maddie yang ada di tempat ini. Mereka pun merasa panik, menyembunyikan handphone supaya tidak bisa diambil. Dia pun langsung datang ke mobilnya Eric untuk bersiap-siap meletakkan tangan di atas kemudi supaya bisa diikat oleh mereka. Selang beberapa lama kemudian ketika selesai diikat, Eric ternyata bisa mengeluarkan ikatan tersebut dengan mematahkan jempol tangannya. Entah siapakah Eric sebenarnya. Dia pun memberanikan diri untuk keluar karena akan menolong semua orang yang ada di tempat ini, khususnya adiknya. Tanpa basa-basi menghajar salah satu dari mereka. Dengan seketika Eric langsung terbayang masa lalu. Ternyata Eric adalah mantan militer yang pernah bertugas di luar negeri dan menyelamatkan Sandra. Namun ini semua adalah akhir dari Eric, karena sekarang dia sudah menjadi mantan militer dan tidak bertugas dimanapun menyelamatkan seseorang untuk bisa selamat. Dia pun melihat ternyata ada tanda mereka semua adalah para kontraktor militer yang disewa oleh seseorang. Entah apa yang mereka inginkan. Yang jelas ini semua sangatlah berbahaya. Eric harus menyusun rencana. Di sisi lain, mobil van hitam mereka sedang menyusun untuk bisa melakukan teroris yang ada di tempat ini, dipimpin oleh seseorang yang bernama James Rogan. Dia adalah komandan pasukan khusus militer yang datang ke tempat ini untuk meminta sesuatu. Ketika seluruh tim kepolisian dan SWAT datang ke tempat ini, di mana James langsung melakukan negosiator bersama para kepala polisi. Mereka semua langsung diperingatkan jangan sampai macam-macam, apalagi mengikuti semua urusannya. Dia pun langsung mengambil senjata berat RPG dan langsung memberikan peringatan. Tanpa diduga, ternyata James tidak main-main berhadapan dengan seluruh para polisi yang ada di tempat ini. Mereka pun langsung diperingatkan jangan sampai pernah mendekat. Dengan begitu, James langsung membawa sebuah kamera untuk melakukan live streaming ke seluruh dunia, mengatakan bahwa dia yang bernama James Rogan sebagai kepala komandan pasukan khusus militer akan meminta pertanggungjawaban terhadap semua departemen keamanan karena dia telah dituduh membunuh rakyat sipil tanpa perintah dari atasan. James langsung meminta kepada Pentagon untuk menggunakan kesaksian seorang pengkhianat. Dialah yang bernama Samantha Doc Brown, seorang veteran angkatan darat yang sekarang ada di tempat ini.
Mereka disangka telah membantai rakyat sipil tanpa perintah dari atasan. Sekarang James bersama para konco-konconya akan penjara 20 tahun lamanya. Sedangkan Doc Brown akan dibebaskan oleh para polisi. Ini semua sangatlah tidak adil. Ada apa dengan negara ini? Pada pukul 21 waktu timur, Pentagon, markas besar Departemen Keamanan Amerika, harus mengeluarkan Sheriff Dove atau protokol yang memberikan izin resmi terhadap prajurit untuk tindakan ekstrim, termasuk mengorbankan para warga sipil demi kelancaran misi berbahaya. Oh, disinilah James meminta kepada seluruh para petinggi pertahanan untuk memberikan surat izin mengeksekusi seluruh warga sipil yang ada di tempat ini. Atau pilihannya adalah Doc Brown harus mati di tempat ini, karena hukum yang ada di negara ini sangatlah tidak adil sekali. Runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Hingga pada akhirnya James bersama para konco-konconya membuat sebuah pergerakan untuk melakukan pemberontakan. Seluruh kesatuan polisi dan SWAT langsung melakukan negosiator bersama James bahwa dia tidak boleh semena-mena menggunakan hukum tersebut. Namun hampir 10 juta rakyat Amerika Serikat, mereka semua menunggu jam 9 waktu timur untuk melihat live streaming melakukan eksekusi terhadap Doc Brown. Seluruh para teroris yang ada di jembatan Tobin dengan menggunakan persenjataan yang sangat lengkap, mereka semua terus saja melakukan pengintaian. Ternyata James bersama para konco-konconya telah dihianati oleh para petinggi untuk bisa melakukan eksekusi, padahal mereka hanya mengikuti perintah saja. Tetapi mereka yang telah dihukum oleh para petinggi dan telah dikhianati. Tanpa diduga, seorang yang telah menggunakan topeng anti peluru, ternyata itu adalah Eric yang sekarang sedang menyamar, menyusup ke dalam mobil lapis baja di mana Doc Brown ada di tempat ini. Mereka semua menginginkan Doc Brown untuk hidup sampai jam 9 waktu timur sebelum Sheriff Dove akan diberikan kepada mereka. Kemudian Eric langsung mengatakan kepada Doc Brown bahwa dia melakukan hal seperti ini bukan untuk menyelamatkan semua orang, tetapi dia hanya ingin menyelamatkan adiknya saja keluar dari jembatan Tobin. Dia pun meminta kepada Doc Brown untuk bekerja sama dan jangan bertingkah aneh sebelum mereka mengetahui keberadaan Eric sekarang. How about we cooperate with each other, even with fucking shit show? You have my attention. Good. Pada akhirnya Eric dan Doc Brown langsung bekerja sama untuk bisa mengeluarkan adik Eric bersama Doc Brown ke tempat yang lain. Tetapi seluruh para teroris di tempat ini selalu saja melakukan pengintaian. Eric yang sudah bersiaga untuk bisa melindungi adiknya, tetapi sangat disayangkan seluruh para teroris pun langsung datang mendekat. Akhirnya adu jotos. Smile, you son of a bitch. Everybody go. Foxtrot on the move. God, Yankee! Untung saja Eric berhasil kabur. Salah satu dari mereka langsung bertemu dengan Doc Brown. Ada salah satu dari mereka yang telah mati bertanya kepada Doc Brown karena dia tidak mau menjawab. Akhirnya kesal pun telah terjadi dan Doc Brown dikeluarkan. I'm gonna fun doing this. I want the car. I'll take that, thank you. Oh, kesalahan yang sangat fatal. Dia malah mengeluarkan Doc Brown dari jeruji besi. Akhirnya satu persatu dari mereka telah dibunuh secara diam-diam. Namun Eric membawa adiknya yang sudah berada di dalam mobil untuk segera bergegas akan keluar dari tempat ini. Sangat disayangkan, penyerangan pun telah terjadi. Now with your hands up. Shit. Neil, I've got eyes on Doc. Where'd he go?
Sungguh tanpa diduga, setelah Doc Brown keluar dari jeruji besi, mereka pun langsung kewalahan karena beberapa kelompok dari mereka telah dibunuh secara diam-diam. James yang berada di pusat operator, dia langsung melakukan pengintaian menggunakan drone. Melihat dari kamera, ternyata Doc Brown ada di suatu tempat, memerintahkan kepada seluruh para konco-konconya untuk mengejar Doc Brown sebagai prioritas utama. Ini adalah kesempatan yang akan dimanfaatkan oleh Eric. Dia akan keluar dari jembatan Tobin menggunakan motor yang sedang terguling. Tanpa basa-basi, langsung tancap gas. It's gonna be loud. Sungguh tanpa diduga, ketika Eric akan melompat, James telah meledakkannya di ujung jembatan. Namun untungnya James dan Maddie telah bergelantungan di bawah jembatan supaya dia tidak terjatuh ke bawah, di mana mereka pun selamat dari insiden kematian. Selang beberapa lama kemudian, Eric dan Maddie berhasil lolos. Dia berada di bawah jembatan untuk lari. Tapi ketika mereka tiba di jembatan tersebut, ternyata si James telah membawa sebuah bom di ujung jembatan ke ujung jembatan. Mereka berniat untuk meledakkan semua orang di atas jembatan, dan ini adalah pemusnahan massal. Kemudian Eric mengatakan kita harus pergi dari tempat ini. Maddie pun melarang karena mereka semua harus diselamatkan. Tetapi Eric bukan pahlawan. You are the fucking hero. I'm not the fucking hero. None of our concern. But Dengan seketika, Eric kembali kepada masa lalu. Dia akan menyelamatkan seseorang, tetapi atasannya telah melarang dan menembak mati targetnya. Karena itulah Eric sekarang dipecat dari kemiliteran. Disinilah Eric tidak mau melakukan ataupun menjadi penyelamat orang lain selain untuk keluarganya saja, karena mereka tidak mengetahui apa yang telah terjadi di lapangan. Namun Maddie terus saja melakukan motivasi kepada Eric. Masa lalu biarlah berlalu, masa depan lebih penting. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak berdosa yang akan dimusnahkan oleh seseorang biadab. Dengan begitu, Eric pun langsung hatinya luluh. Dia pun akan menyelamatkan semua orang di atas jembatan. let's go. Okay. I got you. Pada akhirnya, Eric dan Maddie kembali lagi ke atas jembatan. Kemudian Eric melihat bapak-bapak yang menawarkan kepada Maddie untuk tinggal di mobilnya. Karena yang jelas pertempuran Eric sangatlah berbahaya sekali. Dipikir-pikir bapak tersebut ternyata betul, Maddie harus tinggal di tempat ini karena Eric akan bertempur mati-matian untuk menyelamatkan semua orang. Di mana mereka berdua menitipkan Maddie ke tempat ini supaya bisa selamat aman sentosa. Diberikan satu pistol untuk melindunginya. Disinilah Eric akan bangkit untuk melawan. Kemudian di sisi lain, Doc Brown yang sekarang masih mengendap-endap untuk melakukan perlawanan kepada mereka. Dia yang telah membawa 2 pistol, akhirnya dia akan membunuh satu persatu para teroris. Maka disinilah pertempuran pun telah terjadi. Going somewhere? Sungguh sangat disayangkan, Doc Brown langsung dihajar sampai puyeng. Dia langsung dibawa ke markas untuk diikat dan menunggu sampai jam 9 waktu timur, di mana mereka pun akan menunggu Shattery Dove dikirimkan kepada para teroris untuk bisa mendapatkan maklumat dan akan mengeksekusi seluruh warga yang ada di tempat ini.
atau Doc Brown akan memberikan kesaksian kepada seluruh warga dunia bahwa James tidak bersalah. Hingga saat ini seluruh warga Amerika Serikat sangatlah antusias. Mereka pun sudah menunggu jam 9 waktu timur. Hampir 50 juta orang sudah menunggu live streaming James mengeksekusi Doc Brown di tempat ini, dan sekarang menjadi trending topik di seluruh media. More lucid than I have ever been. That's on you. Di sisi lain, ketika Doc Brown telah ditangkap oleh James, Eric kembali lagi ke bawah untuk menonaktifkan semua bom yang ada di bawah jembatan supaya seluruh orang yang ada di atas jembatan bisa selamat. Satu persatu bom yang ada di bawah jembatan telah dinonaktifkan oleh Eric. Namun sangat disayangkan, salah satu dari teroris telah mendekati mobilnya Maddie, di mana dia kelihatan tegang karena ada seseorang yang telah menodongkan senjata kepada mobilnya Maddie. Dia pun telah melakukan panggilan telepon kepada Eric. Sambil ditodongkan senjata, dia pun terus diinterogasi siapakah gadis yang ada di belakang. Karena kelihatannya memang benar-benar tegang, akhirnya dia tahu bahwa itu adalah adiknya Eric. Wait, Get out! Eric, Let's go! Eric, Come on, let's go, babysitter. Let's go. Unfucking real. Sangat disayangkan di mana Maddie telah ditangkap oleh James bersama para konco-konconya. Dia pun langsung interogasi di manakah kakaknya berada. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Menggunakan mikrofon untuk bisa memanggil Eric ada di mana. Karena tidak kunjung datar, akhirnya James pun langsung memberikan sebuah tawaran dengan waktu sekitar 30 detik bahwa Eric harus ada di tempat ini. Untung saja Eric sudah selesai menonaktifkan bom yang ada di bawah jembatan. Dia pun langsung berlari untuk menyelamatkan adiknya supaya James tidak membunuh secara brutal. I'm here. I'm here. Singkat waktu, file Shattered Dog telah diberikan kepada James untuk mendapatkan maklumat dan akan mengeksekusi Doc Brown di tempat ini secara ilegal sesuai perintah negara. Dengan seperti ini, mereka pun langsung mempersiapkan untuk melakukan live streaming. 100 juta penonton sudah menunggu untuk kehadiran mereka. Read every word verbatim. Stay. I'm not reading this. Hingga pada akhirnya Doc Brown langsung membacakan teks yang telah dibuat oleh James. Dia langsung melakukan live streaming ke seluruh dunia bahwa dirinya adalah mantan staf Angkatan Darat Amerika yang sekarang telah menuduh anak buahnya melakukan kejahatan. Semua yang telah dilakukan oleh anak buahnya seperti James bersama para kawan-kawannya itu adalah perintah dari Doc Brown, sehingga mereka semua akan dieksekusi mati oleh negara. Melakukan tindakan kriminal tidak sesuai dengan aturan, tetapi yang sebenarnya Doc Brown lah dalang dari semua ini. Sampai-sampai karena hukum tidak adil, di mana James meminta pertanggungjawaban kepada mereka. Dieksekusi itu adalah bukan James bersama para konco-konconya, tetapi Doc Brown seorang. Show the world what a saint you are. Corporal Eric Matthew Daniels. U.S. Army. Demoted. Sungguh tanpa diduga, Eric pun langsung tergugah hatinya bahwa memang betul para pemerintah ini tidak benar. Dia adalah seorang kopral yang telah bertugas di medan pertempuran, akan menyelamatkan warga sipil, namun malah dipecat dari kemiliteran karena memang tidak sesuai dengan perintah dan tidak sesuai dengan misi. Namun ini semua tidak menjadi peri kemanusiaan untuk menolong sesama. Akan tetapi semua kata-kata yang telah dilontarkan oleh Eric, walaupun itu benar, namun ini hanyalah pengalihan saja karena Eric sedang melakukan rencana. Not me. You
empty there or puke. Sungguh sangat disayangkan, Eric berhasil dihajar habis-habisan oleh James sampai-sampai dia tidak berdaya. Bahkan James mengatakan kepada Eric bahwa dia tidak datang dengan hanya persiapan sedikit, namun dia melakukan pematangan semua rencana yang ada di tempat ini untuk bisa melakukan antisipasi jika ada teror yang telah dilakukan. Karena James telah membuat sebuah pacuan bom di seluruh jembatan ini. Walaupun Eric yang sudah melumpuhkannya, tapi ada satu pacuan bom yang belum Eric lumpuhkan, yaitu di tempat ini. Akhirnya Eric pun langsung menyerah. Selang beberapa lama kemudian, setelah mengetahui James telah mempunyai rencana kedua, dia pun langsung datang ke Doc Brown untuk bisa memohon kepada dia supaya kembali lagi kepada James, menyerahkan nyawanya dan akan menggantikan seluruh nyawa yang ada di tempat ini. Warga sipil yang ada di atas jembatan Tobin, mereka semua adalah orang-orang yang tidak berdosa, harus bisa diselamatkan tanpa ada sangkut paut dengan para pemerintah, bahkan dinas kemiliteran. Ketika James akan keluar dari jembatan Tobin, di mana Doc Brown langsung datang kepada James meminta maaf apa yang telah terjadi. Namun ini semua sudah terlambat. Live streaming telah gagal. Semua orang pun sekarang menghina James, dan inilah akhir dari semua orang. Tiba-tiba saja Eric ada di belakang dan langsung menyerang. Yeah. Sungguh aksi yang sangat edan, di mana Eric memberanikan diri dan menceburkan mobil berisi bom. Pada akhirnya, seluruh warga sipil yang ada di atas jembatan Tobin telah selamat. James bersama para konco-konconya telah lenyap dimakan si jago merah. Akhirnya, Doc Brown berterima kasih kepada Eric terhadap apa yang telah dilakukannya, dan mereka semua telah selamat dari kematian. Selang beberapa lama kemudian, Samantha Doc Brown baru saja keluar dari sidang kepolisian, mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Disinilah film pun berakhir. You do it again, right? Did your tongue. Sungguh film yang tidak diduga, akhir yang sangat tidak memuaskan, di mana Doc Brown telah diduga tidak bersalah. Entah apa yang terjadi di negara ini, dan semuanya belum ada bukti terhadap kesalahan Doc Brown. Akhirnya si Doc Brown telah dibebaskan. Dan bagaimanakah tingkah Eric yang telah menyelamatkan warga sipil? Dia tidak diangkat lagi menjadi pasukan militer, dan ini memang sangat nanggung sekali. Ya, inilah film yang belum selesai. Entah apa yang dipikirkan oleh sang sutradara. Yang jelas, filmnya sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.